Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Arab Saudi merilis harga tiket kualifikasi Piala Dunia 2026. Harga tiket termurah itu sekitar 10 rialan atau sekitar 42 ribuan kali ya. Dan yang termahal itu atau yang biasa ya, itu sekitar 15 rial atau sekitar 61-62 ribuan lah. Sekarang bandingkan dengan harga tiket Indonesia versus Australia. Yang termurah itu harganya 250.000, sementara yang termahal 1,5 juta. Nah, kenapa Arab Saudi bisa menjual tiket dengan sangat murah? Ada beberapa alasan nih. Yang pertama, karena lawan yang akan dihadapi oleh Arab Saudi adalah lawan yang lebih rendah peringkatnya dari Arab Saudi, makanya tiketnya lebih murah. Yang kedua, di Arab Saudi itu nggak ada yang namanya pajak stadion loh ya. Yang ketiga, karena pengelola stadion di Arab Saudi ini itu bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Arab Saudi, di mana hampir semua stadion yang dikelola oleh pemerintah itu, maka pengelola stadion ini akan mendapatkan dana dari pemerintah Arab Saudi, sehingga pengelola stadion ini nggak perlu keluar duit yang lebih banyak. Yang keempat, tentu saja negara Arab Saudi ini adalah negara kaya raya. Negara kaya, tapi soal fanatisme supporter sepak bola emang kalah dari Indonesia ya. Makanya dengan adanya gelaran seperti ini tuh, pemerintah Arab Saudi berharap nih membuat fanatisme terhadap sepak bola ini kembali bergelora dengan datangnya penonton ke stadion. Makanya tiketnya dimurahin. Tapi dengan kejadian dan perbandingan dua negara antara Arab Saudi dengan Indonesia soal harga tiket, apa yang bisa kita pelajari? Arab Saudi itu adalah negara super kaya, warganya juga lumayan banyak ya. Tapi emang kalau soal supporter sepak bola, Arab Saudi ini masih minim lah ya. Tapi dengan harga tiket yang murah, fasilitas yang oke, merchandise pun dapat, minum gratis, penontonnya ini jarang banget loh ya yang lakukan anarkis di stadion, apalagi sampai ngerusak bangku stadion. Lah di Indonesia udahnya tiketnya mahal, fasilitas seadanya, merchandise pun kalau mau dapat ya harus beli, nggak dapat konsumsi juga. Malah sering banget pendukungnya ribut dan ngerusak properti stadion. Betul apa betul? Artinya apa? Ada perbedaan SDM dan SDA. SDM yakni sumber daya manusia antara Indonesia dan Arab Saudi ini memang beda kelas lah ya. Begitu juga dengan SDA alias sumber daya alam. Arab Saudi mengelola sendiri loh sumber daya alam mereka. Jadi istilahnya kekayaan mereka dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Nah, di Indonesia sumber daya alamnya kebanyakan dikorupsi, dijual keluar tanpa melalui legalitas. Giliran ada orang yang menyetop hal tersebut dan mencoba merubah dan menginginkan semua sumber daya alam Indonesia ini dinikmati oleh rakyatnya sendiri, banyak yang musuhin. Ya gimana negara ini mau maju? Paham dong sekarang? Sementara di timnas Indonesia sendiri, Sintayong kembali menegaskan selama dirinya jadi pelatih timnas Indonesia, maka nggak akan ada yang namanya tempat buat pemain naturalisasi. Yang akan dipakai Sintayong cuma pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia saja dan juga lokal Indonesia saja. 그런 거에 대한 그런 용병술에 대한 인도네시아 국민들의 반응은 어떻습니까? 그래도 우리 선수들을 써야지 이런 생각은 안 해요. 근데 제가 하나가 딱 철칙이 있습니다. 네. 인도네시아 피가 흐르지 않으면 절대 뽑지 않는다. 네. 이쪽이든 저쪽이든. 네. 그러니까 귀화 선수들 때 인도네시아 피가 있는 선수들. Sintayong punya alasan kenapa dirinya bersikap seperti itu. Sintayong ini nggak mau timnas Indonesia ini dicemooh alias diejek oleh pihak lain. Seandainya saja timnas Indonesia ini berprestasi, tapi dengan pakai pemain naturalisasi, maka kan nantinya akan banyak yang ngomong ini atau
ngejek Indonesia. Alah, Indonesia berprestasi, isinya naturalisasi semua. Kan gitu, itulah yang nggak mau didengar oleh Sintayong dari pihak luar terhadap timnas Indonesia. Makanya diterapkanlah sistem seperti ini oleh Sintayong. Sebab kalau nanti ketika timnas Indonesia berprestasi terus ada yang nyinyirin dan mencemooh timnas Indonesia dengan kata-kata timnas naturalisasi, berarti dia orang bodoh. Sebab faktanya di timnas Indonesia saat ini nggak ada satupun pemain naturalisasi, semuanya punya darah Indonesia. Itu loh tujuan Sintayong. Buat kami ini gila loh, gak habis pikir saya sampai ke situ loh ini orang mikirinnya. Mungkin ya kita sebagai warga Indonesia itu nggak pernah mikir loh ke arah situ. Yang kita pikirin apa? Biasanya itu yang kita pikirin adalah yang penting timnas main bagus, menang, juara. Nggak pernah mikirin tuh siapa pemainnya. Giliran jeblok, pelatih yang dihujat, pemain yang dihujat, pecat pelatih. Bener apa bener? Tapi anehnya ini orang Korea loh mikirinnya nyampe ke situ. Dia mikirin nama besar Indonesia. Apakah nantinya Indonesia ini akan dihujat apa enggak? Ada yang pernah mikir ke situ enggak? Tapi Sintayong mikirin loh ke situ. Lalu apakah ini artinya nama-nama seperti Maklok, Beto, Spaso, dan lain-lain udah nggak ada harapan nih masuk timnas? Ya nggak apa-apa sih buat kami. Kan ini artinya sekaligus ya buat apa ya? Buat pemukul atau senjata pukulan nih buat para mafia yang coba ngakalin, yang coba ngasih atau minta pemainnya ini denaturalisasi tapi dengan tujuan-tujuan tertentu. Sekarang hal tersebut udah udah nggak bisa selama Sintayong yang menangani timnas. Lagian ya kalau kami lihat di era sekarang ini ya, tanpa pemain naturalisasi, beda loh ya, pemain naturalisasi dengan diaspora sekarang tuh beda loh ya. Naturalisasi itu ya pemain yang nggak punya darah Indonesia tapi jadi warga negara Indonesia, itu naturalisasi ya. Sekarang tuh kebanyakan pakainya kan diaspora ya. Dan menurut kami ya, program yang terbaru ini tanpa pemain naturalisasi pun Indonesia stoknya udah cukup banyak sih ya. Sebab pemain diaspora pun udah banyak banget, ada 9 ribuan loh di seluruh dunia. Ini kan istilahnya nggak akan habis-habisnya. Contoh sekarang U16 ada, U19 ada, U23 ada, senior pun ada, dan ini nggak akan pernah putus. Senior pensiun, naik U23, U23 naik ke senior, naik yang U19, dan gitu terus seterus-terusnya tuh. Jadi kami pikir segala program Erick Thohir dan Sintayong selama ini sudah bagus sih, kalau memang itu demi perkembangan sepak bola Indonesia. Asal perubahan dalam negerinya pun dibagusin, liganya dibagusin dari liga utama sampai liga amatir, grassrootsnya pun dibagusin juga, perkembangan talenta-talenta muda tanah air pun dibagusin juga. Yakin sih kalau dua hal ini bisa disatukan, Indonesia ini bisa merajai dunia. Kita beralih ke berita klub dari Borneo FC. Borneo FC secara tidak langsung ini ngebantuin Persib loh ya. Lah kok bisa sih? Ya, di Shopee Club Championship kemarin, tim pesut etam ini membantai salah satu calon lawan Persib di AFC atau ACL 2, yakni Lion City Sailor dengan skor telak 3-0. Padahal ya kita tahu lah saat lawan Borneo FC kemarin, Lion City itu menurunkan beberapa pemain bintangnya seperti pemain timnas Australia Barley Wright yang pernah main di Sunderland, lalu juga Maxime Lestier yang asal Belgia yang pernah main di Malaga, lalu juga Bart Ramstel yang asal Belanda yang pernah main di PSV, juga striker Lennart Thai asal Jerman yang pernah main di Werder Bremen. Tapi para pemain bintang itu kalah sama satu orang di Borneo FC, yakni Kei Hirose. Di pertandingan kemarin itu lini tengah Lion City diacak-acak loh oleh dua pemain doang, yakni Kei Hirose dan Berguinho. Bahkan Kei Hirose terpilih sebagai man of the match-nya. Nah, Persib bisa nih nyontek cara main Borneo FC saat melawan Lion City, yakni memperkuat lini tengah. Tapi sayang banget ya, Persib ini nggak punya pemain napas kuda kayak Kei Hirose yang nggak ada capeknya. Tapi paling tidak dengan melihat pertandingan ini, pelatih Persib Boyan Hodak harusnya ya
udah tahu gimana caranya bisa mengatasi Lion City Slayer ya. Semoga aja Hodak udah ngerti sih cara main Lion City. Dari Madura United, drawing ACL 3 sudah digelar. Dan Madura ada di grup E yang cuma berisi 3 tim. Madura akan bertemu tim asal Kamboja, Sphairyang, dan juga klub asal Mongolia, SP Falcons. Nah, sekarang kita akan intip nih peta kekuatan tim-tim di grup E ini. Nah, sebenarnya Madura ini sedikit diuntungkan kalau jumpa tim asal Kamboja, karena tim Kamboja ini kan di Liga Kamboja nggak boleh pakai pemain asing. Tapi kalau untuk tim Sphairyang ini pun tetap memakai pemain asing, bahkan 8 pemain asing lu ya. Tapi paling tidak 8 pemain asing dari Sphairyang ini tuh nggak terasah di Liga, karena memang nggak bisa ditampilin di Liga. Lalu SP Falcon dari Mongolia ini juga pakai 8 pemain asing. Tim ini tuh musim lalu adalah juara Liga Mongolia. Pemain SP Falcon ini tuh yang 5 dari Brazil, 1 dari Kroasia, 1 dari Jepang, dan 1 dari Kazakhstan. Jadi kalau menurut kami ya, Madura ini masih punya kesempatan di grup E ini dengan 8 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Nah, kita akan tunggu seperti apa nih persiapan Widodo Ceputro di Madura dengan menghadapi tim-tim dari grup E ini ya. Nah, buat kami gini loh, selamat berjuang ya Madura United. Dari Persija, ada hal aneh terjadi di hari Jumat pagi. Akun official Persija saat dibuka malah terpampang logo Persib. Bahkan logo ini berada di situ cukup lama loh ya. Ini mungkin sekitar jam 8.40 pagi baru hilang. Ada apa ini ya? Kami pribadi belum mendapatkan info dari pihak Persija. Kenapa ada logo Persib di akun atau di situs resminya Persija? Apakah emang ini ada pihak-pihak tertentu atau pihak luar yang menyabotase akun Persija, atau memang apa ya? Ini ada beberapa asumsi dan pendapat yang beredar saat ini nih. Yang pertama, ada pembajakan atau hacker yang membajak akun situs resminya Persija. Yang kedua, ini tuh memang disengaja ditampilkan oleh admin Persija dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti Cywar nih pada broadcast tentang El Clasico yang nggak boleh delay seperti Persib lawan Arema. Jadi pengennya ini secara live kali ya. Atau memang ini bentuk dukungan Persib karena Persib bermain di kompetisi Asia, atau enggak nih? Atau ini Cywar nih jelang El Clasico. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah memang ini ada orang iseng yang ngehack akun Persija ini atau apa? Sebagai informasi aja, setahu kami lo ya, admin Persija dan admin Persib itu ada yang akur, ada yang nggak akur. Karena kan admin sebuah klub itu bukan cuma satu orang lo ya, tapi banyak lo ya. Tapi emang jarang banget sih adminnya Persija dan adminnya Persib ini saling Cywar. Nah, gimana menurut kalian? Ada apa ini sebenarnya nih? Dari Persib Bandung ini juga banyak banget yang nanya nih soal berita 3 pemain Persib yang katanya mangkir dari latihan. Nah, berita ini tuh pertama kali dibuat oleh akun internet Radar Cianjur. Yang bikin bobotok salfok dan kesal pada 3 pemain ini adalah kata-kata mangkir. Sebab pasti nih ya, dalam otak kita nih atau otak orang awam, kata-kata mangkir itu diartikan dia ini nggak mau datang atau menolak datang atau istilahnya ngebangkang lah. Tapi bukan itu loh ya. Kata-kata mangkir itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak datang alias absen, bukan nggak mau datang loh ya. 3 pemain itu adalah DDS, Dimas, dan Rezaldi. 3 pemain ini tuh bukan nggak mau datang, tapi memang dilarang datang. Kenapa demikian? 3 pemain ini memang diminta nggak datang ke tempat latihan, tapi datangnya ke tempat fisioterapi. Sebab 3 pemain ini lagi menjalani fisioterapi, dan itu atas perintah Boyan Hodak loh ya. Jadi jangan salah paham ya, mentang-mentang ada berita dengan tulisan mangkir, lantas aja hujat pemain. Belagu nih si Dimas, si DDS, sama si
Rezaldi nih, si bule nih. Nggak gitu juga, tapi emang mereka diminta nggak datang ke tempat latihan karena mereka lakukan fisioterapi. Intinya gini deh, lawan Arema nanti itu cuma Febri Haryadi yang absen, selebihnya dipastikan bisa tampil. Paham ya? Dari Persebaya akhirnya bisa mengalahkan Barito Putra yang memang selama ini selalu sulit dikalahkan oleh Persebaya. Tapi tetap ya, banyak catatan yang harus dibenahi oleh Paul Munster. Yang pertama tentu saja adalah finishing. Ini masih belum bisa juga dibenahi oleh Paul Munster. Beberapa peluang emas justru dibuang sia-sia oleh para pemain Persebaya. Apalagi babak kedua, di sana Barito ini main 10 orang, tapi masih belum juga bisa dibongkar pertahanannya oleh para pemain Persebaya. Yang kedua adalah catatannya Bruno dan Ucok. Meskipun Bruno cetak 1 gol di laga ini, itu pun dari titik penalti lagi, tapi jelas terlihat ya penurunan performa yang signifikan dari Bruno musim ini. Kesalahan justru lebih banyak dilakukan oleh Bruno di laga ini. Begitu juga dengan Ucok, ini peluang emas di depan mata dan ya itu tinggal sambar doang. Lagi-lagi gak bisa dikonversikan oleh Ucok. Ada apa dengan dua pemain ini ya? Ditambah Rivera pun belum kembali ke performa terbaiknya ya. Yang ketiga yang jadi catatan kami adalah pemain pelapis Persebaya ternyata tak selevel dengan pemain inti. Rizwan Lauhin, Rizky Dwi, dan juga Kasim Botan ini masih di bawah performanya dengan pemain-pemain inti. Ketika dimasukkan ternyata nggak bisa berkontribusi banyak. 1 gol Basim Rasid yang tercipta di babak atau menit-menit terakhir babak kedua ini kan dikarenakan Barito ini menarik keluar Levi Madinda. Sebab selama Levi ada di lapangan, Rasid ini nggak bisa leluasa. Nah ini harus bisa diselesaikan nih oleh Paul Munster di laga-laga selanjutnya.